Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelas RA2 PGSD semester 2 dengan NIM 221458. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia sebagai animal education untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pedagogik dengan dosen pengampu Ibu Maulina Rahayu MPD. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah manusia dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Selanjutnya yaitu manusia dan hewan. Pada dasarnya, hewan berperilaku hanyalah berdasarkan atas insting atau nalurinya. Hewan tidak dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk, mana perbuatan bermoral maupun tidak bermoral. Hewan tidak memiliki hati nurani, tidak mampu memiliki nilai-nilai, dan tidak memiliki perasaan. Hewan tidak akan memiliki perasaan bagaimanapun manusia berusaha menyampaikan pada hewan tersebut. Dalam hal ini, Profesor Kostam mengemukakan beberapa jenis perilaku dari berbagai makhluk sebagai berikut. Yang pertama, anorganis, yaitu suatu gerakan yang terjadi pada benda-benda mati atau tidak bernyawa. Gerakan ini ditentukan atau tergantung kepada hukum kausal atau sebab akibat. Manusia dilempar dari gedung berketinggian 3 misalnya, ia akan terjatuh ke bawah, sama halnya dengan kita melempar batu atau benda mati. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik bumi. Yang kedua, organis atau nabati, yaitu terjadi pada tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan. Sama-sama memiliki perilaku ini. Manusia maupun hewan bernapas, tumbuhan juga bernapas. Dalam tubuh hewan dan tumbuhan terjadi peredaran zat-zat makanan seperti halnya juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Gerakan ini terjadi secara otomatis, tidak perlu dipelajari. Setiap makhluk hidup dapat sendirinya memiliki gerakan nabati ini. Yang ketiga, manusiawi, merupakan perilaku yang hanya terdapat pada manusia. Yang keempat, mutlak, di mana manusia dapat berkomunikasi dengan Maha Pencipta. Manusia dapat menghayati kehidupan beragam yang merupakan nilai yang paling tinggi dan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya itu mengapa manusia harus dididik. Beberapa asumsi yang mengemukakan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan yaitu: yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain atau ibu dan ayahnya untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan itu sendiri memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama. Dalam mengarungi kehidupan dewasa, manusia perlu dipersiapkan. Bekal tersebut dapat diperoleh dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sebab itu, maka sosialisasi mengimplikasikan bahwa manusia akan perlu dididik. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia. Tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Demikian kesimpulan dari Immanuel Kant dalam teori pendidikannya, Anderson 1959. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil studi M.J. Langeveld yang memberikan identitas kepada manusia dengan sebutan animal educandum atau hewan yang perlu dididik dan mendidik diri. Menurut M.J. Langeveld 1980, selanjutnya menurut Henry Zakaria S.J. 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika. Manusia sebagai dinamika.
Artinya, manusia tidak perlu berhenti selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Dinamika mempunyai arah horizontal atau ke arah sesama dan dunia, maupun ke arah transendental atau ke arah yang mutlak. Karena itu, dinamika manusia mengimplikasikan bahwa ia akan dapat dididik. Ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu yang pertama, prinsip potensialitas, yang kedua, prinsip dinamika, yang ketiga, prinsip individualitas, dan yang keempat yaitu prinsip sosialitas. Selanjutnya yaitu anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Dalam perjalanan hidupnya, anak manusia masih harus belajar untuk hidup. Adapun hal tersebut mengimplikasikan adanya ketergantungan dan perlunya anak memperoleh bantuan dari orang dewasa. Bagi anak manusia, insting, nafsu, dan semua potensi itu belum mencukupi untuk dapat langsung menjalani dan menghadapi kehidupan serta untuk dapat mengatasi semua masalah dan tantangan dalam kehidupannya. Untuk dapat mewujudkan semua potensi itu, anak manusia mempunyai ketergantungan kepada orang dewasa. Selanjutnya yaitu manusia lahir tidak berdaya. Yang A, manusia memiliki kelebihan. Yang B, manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. Yang C, manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi. Yang kedua, dunia manusia sebagai dunia terbuka. Yang A, manusia belum siap menghadapi kehidupan. Yang B, manusia mampu menggunakan alat. Yang C, manusia sebagai makhluk yang dididik. Di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Anak manusia sejak dilahirkan berkembang terus hingga mati. Perkembangan anak manusia itu meliputi perkembangan fisik dan psikis, berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi yang sudah terbentuk dan sukar diubah. Penjelasan tersebut menurut H.C. Witherington dalam Abu Ahmadi 2001. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yang ketiga yaitu faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa emosi, motivasi, integrasi, sikap, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya yaitu manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi. Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, daya yang menjadi modal bagi manusia tersebut agar kelak siap mandiri dalam menjalani kehidupan di lingkungan di mana dia berada. M.J. Langeveld yang memandang manusia sebagai animal educandum, yang mengandung makna bahwa manusia merupakan makhluk yang perlu atau harus dididik. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik karena manusia pada saat dilahirkan kondisinya sangat tidak berdaya sama sekali. Seorang bayi yang baru dilahirkan berada dalam kondisi yang sangat memerlukan bantuan. Ia memiliki ketergantungan yang sangat besar. Padahal nanti kelak kemudian hari apabila ia telah dewasa akan mempunyai tugas yang besar, yakni sebagai khalifah di muka bumi. Kondisi seperti ini jelas sangat memerlukan bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Bantuan yang diberikan itulah awal kegiatan pendidikan, sesuai dengan tugas yang akan diembaninya nanti di kemudian hari. Disinilah perlu pendidikan dalam rangka mengkualitasikan potensi-potensi tersebut sehingga menjadi kemampuan nyata. Nah, selesai sudah video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.